Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula yakin nek menungso kabeh niku bakal sedo, yakin kula. Tetapi sebelumnya itu ben jenengan kalih kula niki, ben kita nanti ketika saat menghadapi itu tidak kebingungan. Lewat agama Islam mengajarkan dalam Al-Qur'annya terkait masalah syahadat. Judul niki bagaimana syahadat yang benar itu. Ini nanti yang akan kukupas. Sebab pengertian syahadat adalah menyaksikan. Menyaksikan. Dikatakan menyaksikan yang benar itu harus tahu dan ketemu siapa yang disaksikan. Pertama, rukun Islam, mengapa di situ dikatakan syahadat dulu? Syahadat itu adalah dari kalimat syahadah, apa, bersaksi. Lah, kita sebagai hamba bersaksi terhadap Allah, iku wajib hamba itu tahu siapa Allah itu yang sebenarnya. Sehingga di dalam Islam lewat Al-Qur'annya Kanjeng Nabi sampun memberikan satu jalan, bahwasanya umat Islam itu ada 4 tingkatan. Tingkatan dalam hal bersyahadat. Pertama di situ disebut tauhid la ilaha illallah. Ngoten nggih? Iki pelajarannya ada di hukum syariat. Manakala kita itu berhenti di situ, maka kita secara lisan benar syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman kalau ditanya kita bersaksi pada Allah yang mana, nggak bisa jawab. Pokoknya Allah sing dadekno, yang menjadikan bumi dan seisinya. Udah, kita kenal hanya namanya saja. Namanya saja. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaum menyaksikan terhadap Muhammad bin Abdillah itu yang mana? Dulu lah gitu toh. Ya, kalau zaman para sahabat cipto langsung tahu siapa Kanjeng Nabi. Lah kita berapa abad kita? Lah, oleh karenanya lah Baginda Rasul memberikan tahapan pembelajaran tauhid kita. Pertama di syariat dikenalkan nama atau isim. Cukup setengah jam, nanti selebihnya kita tanya jawab. Ngoten nggih? Cek mboten dangu-dangu, saken ibu-ibu pun. Iki jam 8 pun. Kemudian kita diajarkan Allah la ilaha illa huwa. Huwa itu maknanya adalah dia. Dia, jauh Masian. Ya, jauh. Nah, ini kita ketemukan di dalam ajaran-ajaran kita thariqah, sehingga zikirnya di dalam hati siri hu Allah, hadi si dia. Lah,
Ini satu paket sebetulnya antara la ilaha illallah dengan la ilahu huwa. Bun. Kemudian Allah pun memberikan pengajaran lewat Rasulullah terhadap kita tentang tauhid yang ketiga. Apa itu? La ilaha illa anta. Kamu berarti dekat sudah. Kamu itu dekat apa? Nek dia jauh, kamu dekat. Berarti Allah sudah dekat. Bagaimana ini nanti? Nah ini pertama akan kami jelaskan tentang hakikatipun syahadat. Jadi ini anta ini pengajarannya ada di hakikat. Ya. Syahadatannya kan gini, Pak. Kedukurun wong niki asline. Ngandhap niki nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun kalau di dalam hukum syariat asyhadu itu penyaksiannya lesan, Pak, Bu. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah benar. Kita diajarkan Rasulullah lewat tahapan ini sudah benar. Laksana anak TK, ya jangan kau kasih langsung pelajaran SMA. Dikasih pelajaran yang ada di TK, paham nggih? Bener. Jadi aturan Rasulullah lewat syariat itu sudah benar. Wahai umat Islam, marabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nama. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allah. Benar sudah bagi umat Islam. Nama benar. Tetapi yang saya bahas kali ini nggih, itu adalah syahadat secara hakikat. Itu dilakukan oleh ruh. Dulu sudah saya katakan, manusia tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Orang Jawa mengatakan kolbun, hati. Yes. Sing dituntut untuk bisa melihat, bertemu, bersyahadat, bersaksi, itu ruh. Ingat, jasad punya mata. Allah kasih mata kita jasad namanya ainul basyariyah. Ini nggih, untuk melihat, bertemu, berhablum minan nas. Jadi buat untuk melihat tembok, melihat teman, melihat istri, anak, dan lain sebagainya. Tapi juga Allah kasih itu mata, matanya ruh. Orang Jawa mengatakan mripate hati, mata hati, ya tak? Nah, di situ Allah kasih namanya ainul basirah. Nah, ini kata Allah, aruni, gawe ndelok aku, gawe nyekseni aku, kata Allah. Saksikanlah diriku lewat meripat rohmu, meripat hatimu. Berhubung Bapak Ibu sudah terlalu lama mata hati kita tertutup oleh sesuatu, akhirnya matanya hati ini tidak bisa melihat sejatinya yang memiliki nama Allah. Lah aura niki mungkin bakal dibuka Allah. Lewat apa? Tutupe hati iki bakal disikapi Allah. Siapa yang digendaki Allah? Hatinya itu tadi dibuka, tutupe hati. Siapa? Allah katakan di dalam surah Al-Imran ayat 31.
Allah katakan ya, hal ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Di situ dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang yang mata hatinya, tutupi mata hati dibuka oleh Allah, adalah orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi. Makanya ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang mengikuti aku, terus kanjeng Nabi, kata Rasulullah, ya yuhibbukumullah, kau akan dijadikan kekasih Allah. Berarti kekasih inilah yang bisa melihat Allah. Oke, ono pengembangan ini kekasih niki. Loh, terus mengikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Yang tauhidnya totalitas, yang terakhir adalah la ilaha illa anta ana. Ini maksudnya saya. Nanti anak ini akan masuk dengan sendirian terhadap jenengan, tatkala jenengan nanti mengamalkan ilmu di dalam tauhid la ilaha illa anta. Nanti kalau ilmunya sudah saya kasihkan, maka selanjutnya adalah proses pembukaan auranya hati. Siapa yang dikehendaki? Mereka yang mengikuti kanjeng Nabi, yang tidak hanya di dalam hukum syariat, tetapi juga hakikat makrifat. Loh, di situ loh Pak. Mengapa ulama banyak yang tidak mau menjelaskan? Sehingga kita sebagai masyarakat umum menengah ke bawah, mohon maaf sholat asal-asalan, asal gugur kewajiban, asal oleh ganjaran, asal dilebokno swarga. Padahal Allah katakan setiap niat sholat itu di belakang ditutup lillahi ta'ala, harus ketemu Allah. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu ketemu Allah. Sing disujud sing sujud iku roh sapa sing disujud, sing disujudi. Cara kita menyembah, tahu siapa yang kita sembah. Lah taunya itu tidak sebatas nama, tetapi juga yang memiliki nama. Siapa yang memiliki nama Allah? Al-Isra ayat 1. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Surat Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci sopo alladzi, hidup, zat. Artinya jenengan akan tahu dan ketemu alladzi apabila sudah subhana. Ruh sampean, jagate ruh hati iki sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari hijab tutup kotorane ati. Napa kotorane ati iku? Allah katakan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal badin wal qanatil muqattar. Disebut kesenangan dunia. Lho niki lak pun kadung mlebu to Pak Bu? Ya. Pun kadung mlebu. Jenengan tiang untung nek menurut kula. Purun mengikuti nerimo ajan Rasulullah niki pun matur suwun, masih ada kesempatan sampai kali kula berbenah diri sebelum kita menjelang kematian. Estu.
Lah mengke kalau subhana ini sudah terjadi dalam hati kita, kefitroan, kesucian ruh hati kita dari pengaruhnya hawa nafsu mempengaruhi kita lewat kesenangan dunia. Pohonnya disebut hubus syahawah, nek Nabi Adam disebut pohon huldi, ya iku pun logrok niku sampun tidak ada dalam hati, maka bertemulah ruh ini dengan alladzi, hidup sifatnya asra yang memperjalankan siapa hidup biabdi kelawan kawulane. Arti ini jenengan mriki wau nek gak dilakokno urip yo ora iso tekan kene. Kita tadi kalau tidak diperjalankan Allah, hidup itu dalam diri jenengan kali kula tidak akan mungkin bisa sampai di sini. Jenengan sholat kalau tidak didirikan, dirukukkan, disujudkan, didudukkan, hidup dalam diri jenengan, saged jenengan ngadeg dhewe mboten saged. Mula simpel mawon nek sampean kepingin bisa sholat yang khusyuk, ketika ngadeg rukuk sujud, rasa di dalam hati sampean, iman di dalam hati sampean, rasakno yang sampai ngadeg iki jero njaba sampean ono Allah yang disebut hidup. Itu tertuang dalam surat Al-Hadid, ya. Al-Hadid ayat 3 menjelaskan di manakah Allah itu. Allah di manakah? Bukan Allah nama lho nggih. Tapi sing tak maksud Allah alladzi hidup itu. Ternyata dijawab dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu ternyata di dalam dan di luar jenengan. Hidup itu di awal dan di akhir semua persoalan. Mana hidup itu? Kalau angsal sanjang itu iki lho hidup antara kula dengan jenengan. Cetong ya? Dan ini di dalam diri jenengan. Akhirnya darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut. Nyun sewu cara lesan saged kecapan, lidah bisa merasakan, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat. Semuanya itu karena Allah. Yes. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya ruh sampean. Saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan itu, mohon maaf, di sini ada nafi niki nggih, ada nafi, nek niki isbat. Apa nafi? Bersihkan. Mengapa dibersihkan? Karena dalam keadaan kotor hati kita. Caranya bagaimana kita membersihkan? Bu, pertama ilmu bu, sing badhe kula upas. Setelah ilmu, mungkin jenengan kholwat uzlah, tidak meninggalkan istri, suami, anak, pekerjaan, enggak. Uzlah itu tidak harus meninggalkan garwa, suami, istri, anak, urusan dunia, tidak, jasad tidak, cuman ruh yang meninggalkan. Kalau jasad tetap gembul bojo, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada dasarnya nanti di surat Al-Insan ayat 25. Wis. Nafi, tidak ada Tuhan, iku maknanya nggih. Mengapa ada nafi? Sebetulnya dalam hati sampean iku tidak ada Tuhan. Tuhan sopo selain Allah. Oleh karena dalam hati kita selama ini bercampur dengan nafsu, akhirnya nafsu wa yasudduna an sabilillah, nafsu
wa yastakhibunal hayata dunya. Nafsu bisi inang ati sampean kali kula. Roh urusan dunya iku wae enak. Iki lho sing hak, iki lho sing kekal, iki lho sing penting. Wa yastakhibuna al hayata dunya. Nafsu membikin selain Allah itu sesuatu yang menggiurkan. Sama Adam yang ngoten. Adam buah khuldi itu menggiurkan dam. Apa maknanya khuldi? Kekal dam. Kalau kau tidak makan buah ini, kau tidak akan kekal di surga. Dibujuki nggih Nabi Adam. Kepleco mboten Nabi Adam? Kepleco. Kita sebagai anak putu juga begitu. Sejarah terulang kembali, kesenangan duniawiyah inilah sebagai buah khuldi yang kula maksud, sing kadung mlebet dateng ati, akhire ning ati iki sampean kalih kula kekotoran sehingga Allah nafekno bersiono. Sebab rohmu iku engko iso menyaksikan aku, kata Allah, manakala Tuhan tu di dalam hatimu iku wis kok bersihkan. Mungkin ada ajaran tuntunan cara membersihkan zikir Pak Begi nanti untuk melogrokkan itu semuanya. Tapi ngeten lho ya, mungkin sampean dengan sendirinya tidak akan cinta terhadap selain Allah. Estu sampean hanya mencintai Allah dimanapun sampean berada, sampean selalu merasa diri sampean dikemuli Allah. Iki para kekasih Allah seperti itu Pak Bu. Tapi bukan berarti harus meninggalkan keluarga. Boten dong nggih, mun salah paham. Anak bojo donya brana iku nomor mburi. Nggo akhiri sampean wonten mriku. Sehingga sampean ning ati gak kepincut nemen-nemen terhadap kesenangan dunia. Sing paling kepincut ati sampean hanya datang Allah. Itu mangke kalau sudah berlaku niki. Sekarang kula dasarno ngelmu dhisik. Sami halnya sampean ajenge kula dadekno reparasi radio rusak. Ngelmune dhisik tak wenehno elektro. Mungkin setelah itu sampean paham pun sampean dandani radio rusak mang. Baru saged menyala, baru sakit hidup nanti. Sami kali ngoten pun. Saya bersaksi maksudnya roh, hati. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Hidup yang mana? Baik yang ada di dalam maupun di luar jenengan. Sehingga nanti jenengan kali kula niku dikirim lewat hakikat syahadat ini untuk membersihkan ini nanti. Kalau isinya la ilaha di dalam hati selain Allah itu sudah bersih, maka asyhadu iki nang ilallah bersaksinya isbat, menetapkan penerwis. Tandanya ya napa mangke? Nek sampean persaksian sampean wis bener. Ketika sampean sholat, contoh sholat mohon ya, ati sampean iku gak gampang kegudo nafsu mlebu. Krana apa? Amamakum wa imamukum, di depanmu, waraikum, di belakangmu, itu di sampingmu. Hamim amami, hamim yamini, hamim shimali, hamim waroi, hamim fauki, hamim tahti. Wa bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.